adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kabar pagi hari ini, hari yang indah untuk kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat datang di acara sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau kita bernyanyi, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan, kita nyanyikan dengan serius. Oke adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau memulai sekolah minggu kami, berkati supaya kami mengikuti dengan baik, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, keluarga mereka, Tuhan juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Walaupun di rumah, Tuhan Yesus selalu hadir. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya hadir di gereja atau di sekolah minggu saja, tetapi di rumah kita pun Tuhan Yesus hadir. Oleh sebab itu hati kita selalu bersukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus di rumahku dan Dia memanggil nama kita, dan nama Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chủ Giêsu cha我下定胸，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣cha我下定胸，快乐快乐呀，快乐快乐呀。जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I praise his name. I praise his name. I praise his name. He's so good to me. I praise his name. He's so good to me. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian mengatakan, apapun yang terjadi kita tidak boleh menyerah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mencintai adik-adik, Tuhan Yesus mencintai semua anak yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, apalagi menyerah. Karena apa? Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
Hai, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Wah, senang rasanya hari ini Bu Giarti dapat menjumpai kalian kembali. Setelah beberapa waktu, Bu Giarti tidak berjumpa dengan kalian. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar di rumah? Semuanya sehat? Puji Tuhan, Bu Giarti terus berdoa kiranya anak-anak semua di rumah bersama papa mama, bersama semua anggota keluarga tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa kita harus selalu mengingat 3M ya, 3M, yaitu yang pertama selalu menggunakan masker dimanapun berada, terutama ketika keluar rumah. M yang kedua, jangan lupa juga selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu M yang ketiga, jangan lupa selalu menjaga jarak dengan orang lain yang ada di sekitar kita, supaya kita semua terhindar dari pandemi COVID-19 yang masih terjadi di negara kita. Dan tetap sabar, tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam sebuah cerita, mendengar cerita hari ini, Bu Giarti mau tanya, ada nggak di antara anak-anak sekalian yang ada di rumah saat ini pernah merasakan ditolak oleh orang-orang di sekitar kita? Pernah nggak? Mungkin oleh teman kita, atau mungkin oleh orang-orang dewasa lainnya di sekitar kita merasa ditolak itu, pernah? Nah, kalau kalian pernah merasakan hal itu, coba nanti dalam beberapa waktu silakan anak-anak menceritakan hal itu kepada papa mama yang ada di sekitar, atau juga kepada kakak yang ada di rumah, atau kepada adik, mungkin saling sharing pengalaman bagaimana perasaan ditolak oleh orang lain. Siap? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tentu kalau kita ditolak rasanya nggak enak ya. Sedih banget rasanya kalau kita ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kalian pengen tahu nggak? Di dalam Alkitab kita juga ada sebuah cerita yang menceritakan bagaimana ada sekelompok orang yang mengalami penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Mau tahu ceritanya? Yuk, kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengar ceritanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Engkau pertemukan kami kembali dalam kelas sekolah minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya kelompok anak. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau yang menolong kami, memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat menerimanya dengan baik juga, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh terus dimampukan untuk kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami tetap sabar menghadapi hari-hari kami dalam pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, diceritakan di dalam Alkitab kita pada Matius 19 ayat yang ke-13 sampai 15, dikatakan di sana bahwa pada suatu hari ketika Tuhan Yesus setelah dia mengajar orang banyak, lalu dia juga mengajar beberapa orang, lalu ketika itu datanglah sekelompok orang tua yang membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan Yesus. Mereka dengan senang hati berjalan menggendong anaknya. Ada yang dituntun, mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus mendoakan mereka, menumpangi tangannya, kepala mereka, dan memberkati mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sedang berjalan itu ya, berjalan, tiba-tiba ada yang bilang, "Stop! Jangan mendekat." Itu ternyata murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menahan orang-orang itu untuk datang mendekati Tuhan Yesus bersama anak-anaknya. Mereka bilang stop, sehingga orang-orang itu pun berhenti ketika mereka berjalan, lalu langsung berhenti.
Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, lalu dia berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan surga. Jangan menghalang-halanginya. Wah, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Dia tidak menolak anak-anak dan orang dewasa yang membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu sesudah itu, anak-anak segera menghampiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun menyambut mereka. Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus pun akhirnya memberkati mereka, mendoakan mereka. Karena Tuhan Yesus sayang anak-anak, Tuhan Yesus mau menerima semua anak-anak apapun keadaan mereka. Luar biasa bukan kasih Tuhan Yesus? Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa orang seperti anak-anak inilah yang akan mempunyai kerajaan surga. Itulah cerita yang disampaikan dalam Injil Matius pasalnya ke-19 ayat yang ke-13 sampai ayat 15. Ya, dikatakan di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, itu cerita kita hari ini. Yuk kita sebentar kita mengulangi cerita kita hari ini. Ikuti gerakan Bu Giardi. Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama papa mama, atau bersama adik, atau bersama kakak, ya. Nah, diceritakan pada waktu itu orang banyak berjalan membawa anak-anak mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba ada murid yang berkata, stop, berhenti. Dan mereka memarahi orang banyak itu dan juga anak-anak yang mau mendekat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka, karena orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus menerima anak-anak itu, memeluk mereka, mendoakan mereka, dan memberkati mereka, menumpangi tangan atas mereka. Nah, itu cerita kita hari ini. Bisa mengulanginya dengan gerakan tadi? Kira-kira seperti itu ya kalau kita ulangi dalam sebuah gerakan cerita kita hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dari cerita itu kita dapat belajar. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Seperti apapun keadaan mereka dan latar belakang mereka, kondisi mereka, baik fisik ataupun yang lainnya, Tuhan mau menerima mereka, bahkan Tuhan memeluk mereka, dan Tuhan memberkati mereka karena Tuhan sayang kepada anak-anak. Itu kebenaran yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengajar kepada kita dan juga kepada orang-orang dewasa yang lainnya, baik itu orang tua, orang dewasa lainnya, agar terus mendorong, membawa anak-anak
untuk datang kepada Tuhan Yesus, supaya anak-anak merasakan kasih Tuhan Yesus. Anak-anak bisa merasakan pelukan hangat Tuhan Yesus, dan anak-anak juga bisa merasakan anugerah keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu 2 inti kebenaran kita hari ini. Nah, sekarang semuanya coba angkat tangannya. Jempolnya mana jempolnya? Oke, bisa ya jempol begini. Atau bisa membentuk tanda silang. Nah, semuanya perhatikan ya di rumah. Kalau nanti Bu Giarti mengucapkan sebuah pernyataan, dan jika pernyataannya itu benar, anak-anak angkat tangannya dua-duanya. Tapi kalau pernyataannya itu salah, kurang tepat, tidak sesuai dengan cerita kita hari ini, anak-anak boleh membentuk tanda cet. Ya, siap semuanya? Oke, pernyataan pertama. Pada waktu itu, orang banyak datang kepada Tuhan Yesus karena mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Benar atau salah? Kurang tepat. Ya, yang mau jawab begini? Betul jawabannya. Yang kedua pernyataannya. Murid-murid menerima anak-anak itu dengan hati yang senang sekali. Betul atau salah? Teng tong. Ya, salah ya. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu menolak anak-anak itu, bahkan memarahi mereka, dikatakan oleh Alkitab ya. Nah, pernyataan yang ketiga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Betul atau salah? Yeay, itu baru betul. Karena Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Yeay, semua sudah menjawab pertanyaan hari ini. Pernyataannya benar atau salah, semuanya sudah memberikan jawaban yang tepat. Terima kasih anak-anak semua sudah ikut sekolah minggu hari ini. Yuk kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini ya, yang diambil dari Matius 19 ayat yang ke-14 ya. Matius 19 ayat 14. Bu Giarti mau bacain 3 kali. Nanti kalian semua hafalkan di rumah bersama papa mama. Oke? Yuk kita baca yang pertama. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yang kedua, Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi ya, dibaca sama Bu Giarti, semua menyimak dan nanti tinggal dihafalkan bersama papa mama, siap? Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Matius 19 ayat yang ke-14. Siap menghafal ayat di rumah setelah ini? Oke, good, semuanya hebat, semuanya pinter. Ya, kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua anak-anak. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun latar belakang kita, Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang kita semua. Luar biasa bukan? Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita. Jesus is my true hero. Seperti yang ada di kaosnya Bu Giarti. Karena memang hanya Dia yang mau menerima kita apa adanya. Hanya Dia yang mau mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dialah pahlawan sejati kita. Oke?
Siap menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan sejatinya di dalam hidupnya? Good, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi kami anak-anak. Apapun keadaan kami, bagaimanapun latar belakang kami, Engkau mau menerima kami dan Engkau tidak menolak kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mau supaya kami pun boleh menikmati hidup di dalam kasih-Mu itu. Tolong kami anak-anak Tuhan supaya kami terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, dan sebagai satu-satunya pahlawan sejati dalam hidup kami. Dan Engkaulah yang terutama bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kalau kalian semua masih perhatian sampai pada akhir cerita. Dan pada mulai minggu ini kita nanti mulai akan belajar tentang pribadi yang istimewa. Jesus is my true hero. Tuhan Yesuslah pahlawan sejati kita. Dan karena itu kita akan belajar bagaimana Tuhan sebagai pahlawan sejati itu, Ia akan melakukan banyak sekali mujizat. Dia telah melakukan banyak sekali mujizat ya. Dan itu yang akan kita pelajari nanti melalui Impact Kid. Lalu dalam minggu-minggu selanjutnya kita mau belajar dari diri Tuhan Yesus. Apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia pernah mengatakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar, dan seterusnya. Kita akan mempelajari lebih dalam pribadi Tuhan Yesus yang adalah pahlawan sejati kita. Sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hafalkan ayat di video, nanti di-upload di Instagram dan tag ke SM_KBB Bandung, atau juga bisa dikirim dalam grup orang tua. Dan kalau kalian melakukan aktivitas, mengerjakan prakarya dan lain sebagainya, jangan lupa jadi foto. Foto kalian bisa dikirimkan di grup orang tua, atau juga mau japri kepada guru-guru di kelas masing-masing, boleh. Atau mau diupload di Facebook, boleh. Itu sangat baik dan pasti akan memberkati buat anak-anak yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang ada di rumah. Kalian hebat, rajin sekali mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa kirim laporannya ya, dalam bentuk foto atau nanti tadi ada ayat hafalan, boleh dikirimkan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you.